Halo, Assalamualaikum. Saya Halimatus Sadiah, CGP Rekognisi Angkatan 10 dari Kabupaten Tegal. Saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Dan Goosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, langkah-langkah segitiga restitusi diantaranya ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan dengan karakter yang kuat. Nah, berikut gambar segitiga restitusi dari mulai menstabilkan identitas, lalu juga validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Nah, ini kasus yang terjadi di sekolah saya, SMA Negeri 1 Waruja. Kasus pertama adalah skenarionya murid saya atau Eni bertengkar dengan Sarah karena dituduh menyembunyikan buku oleh teman sekelasnya Sarah yang kehilangan buku tulis pelajaran matematika di kelas. Lalu saya analisis juga berdasarkan 3 langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas itu ketika saya memanggil Aini, lalu saya menanyakan kepadanya apa yang terjadi. Nah, di situ dia menjelaskan bahwa dia marah karena dituduh oleh Sarah mencuri buku tersebut. Lalu validasi tindakan yang salah, ya saya bertanya pada Eni mengenai apa yang akan dia lakukan, lalu saya juga menjelaskan kalau hal itu manusiawi, semua orang pernah melakukan kesalahan. Dan berikutnya menanyakan keyakinan ketika saya menanyakan apa keyakinan yang dia yakini, yaitu dia menghargai orang lain. Nah, meskipun dalam kondisi yang marah itu juga harus dilakukan. Lalu juga saya mengingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah pernah kami sepakati sebelumnya. Eni, apa kabar? Baik Bu. Kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Ya Bu, saya habis bentak-bentak Sarah, soalnya Sarah nuduh saya nyembunyiin bukunya. Ya gimana gak marah juga Bu? Oh begitu, ya Ibu juga pasti akan marah dan kesal kalau dikatakan seperti itu. Lalu kemudian pada saat itu kamu akan melakukan apa? Ya saya hanya bentak-bentak Sarah doang Bu. Oh begitu, kamu pasti melakukan itu karena suatu alasan kan? Iya Bu, saya membela diri saya, masa saya diem aja sih? Oh iya, wajarlah kalau kita ingin mempertahankan harga diri kita karena ini penting untuk kamu. Untung kamu tidak bertindak gegabah lagi ya. Iya Bu, untung saya hanya membentaknya saja. Kamu memilih untuk tidak melakukan hal yang lain, bukan? Tidak Bu. Iya. Nah, sekarang kita lihat lagi tindakan kamu. Ketika kamu membentak teman kamu, tindakan mana nih yang sesuai dengan keyakinan kamu yang misalnya bertentangan? Saya sebenarnya bisa menghargai orang lain, akan tetapi saya saat itu mungkin hanya terbawa emosi saja Bu. Emosi ya. Jadi menurut kamu tindakan mana nih yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya pada saat saya membentak Sarah. Kamu meyakini kalau tidak menghargai orang lain itu hal yang penting? Yakin aku. Ya, ya Ibu juga setuju kalau kita harus menghargai orang lain. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati kalau kita dalam kondisi yang marah kan? Iya Bu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Kalau kamu bersedia, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Mungkin saya akan menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan bisa menghargai orang lain. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti ini? Banggalah Bu bisa menjadi orang yang sabar dan bisa menghargai orang lain. Kalau begitu, yuk pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Mungkin saya akan meminta maaf kepada Sarah dan menjelaskan bahwa saya tidak menyembunyikan bukunya. Iya, meminta maaf dan tidak Iya. menyembunyikan bukunya ya. Lalu apalagi yang bisa kamu lakukan?
Mungkin saya akan membantu mencari bukunya Sarah yang hilang. Ya, bagus sekali ya prinsip dan keyakinan yang Eni jalankan. Nah, luar biasa. Eni teruslah memegang nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama di kelas, ya. Iya, Bu. Ya, dan silahkan kembali ke kelas. Iya, Bu. Terima kasih. Lalu berikutnya kasus kedua, Azhar yang jarang ikut pelajaran olahraga, Pak Yanto menyampaikan kepada wali kelas bahwa Azhar terancam nilai akademiknya tidak tuntas. Saya juga menggunakan analisis tahapan segitiga restitusi. Halo Azhar, apa kabar? Alhamdulillah Bu, baik. Baik. Sudah makan di kantin tadi? Sudah Bu, tadi pas istirahat. Pas istirahat. Kamu tadi, Ibu ingin tahu, kamu tadi ikut pelajaran Pak Yanto? Enggak Bu. Enggak. Iya. Bolehkah Ibu tahu alasannya kenapa tidak ikut pelajaran olahraga? Ya, saya itu nggak suka olahraga Bu. Apalagi ya, menurut saya perasaannya benci banget sama olahraga Bu. Benci ya sama Iya. olahraga ya. Nah, kamu tahu nggak kalau nggak ikut olahraga itu membolos pelajaran? Iya Bu, tahu Bu. Tahu ya? Iya. Nah, membuat kesalahan itu hal yang wajar, manusiawi. Ibu juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, menurut kamu, apakah kamu telah menjadi orang yang baik untuk diri kamu sendiri? Belum Bu, saya belum jadi yang lebih baik untuk diri saya sendiri Bu. Belum ya. Belum Bu. Kemudian, kalau kamu mengatakan kamu belum baik untuk diri kamu sendiri, kamu selanjutnya mau melakukan apa nih? Ya mungkin kalau nanti ada olahraga, saya nggak akan ikut lagi Bu. Nggak akan ikut? Iya. Oh, kalau itu apakah kamu punya suatu alasan tertentu? Ya, olahraga itu ada lari cepat Bu, sedangkan saya itu nggak bisa lari cepat. Saya sering sekali ditertawain sama teman-teman Bu. Oh, ditertawakan Iya. teman-temannya. Oh iya, berarti wajar kalau kamu ingin melindungi diri sendiri agar tidak ditertawakan teman-temannya ya. Iya Bu, bukan itu juga Bu, saya baju olahraganya juga kekecilan Bu. Oh, kekecilan. Iya. Kamu udah bilang orang tua? Enggak Bu, soalnya saya juga nggak suka olahraga sih Bu. Oh, berarti motif utama kamu karena nggak suka olahraga ya. Nah, sekarang kita lihat nih tindakan kamu nggak ikut olahraga. Menurut kamu, apakah tindakan kamu itu sesuai dengan keyakinan dan prinsip kamu tidak? Enggak lah Bu, saya juga merasa bersalah dan takut karena tidak mengikuti pelajaran itu. Kira-kira tindakan kamu yang mana nih yang kurang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat ingin ikut pelajaran olahraga Bu, namun saya tidak suka olahraga. Kamu meyakini tidak kalau mengikuti pelajaran itu penting untuk kamu? Yakin Bu? Yakin ya. Iya, kita harus mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Namun ada satu keyakinan juga yang perlu kita lakukan meskipun kita tidak suka dengan sesuatu, ya kan? Iya Bu, saya lebih bisa berpikir pentingnya pelajaran dan ya saya bisa lebih mengingat diri berlatih olahraga Bu. Kira-kira apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Bersedia Iya. ya. Kalau kamu bersedia, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan akan lagi yang namanya saya akan menghargai waktu Bu. Menghargai waktu ya, Ya. dengan mengikuti pelajaran tadi. Ya. Lalu menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang yang seperti itu? Banggalah Bu, bisa lebih baik dan ya pastinya bisa lebih baik buat orang tua juga. Iya, kalau begitu yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya baik Bu, nanti saya akan minta maaf ke Pak Yanto dan mungkin kalau ada pembelajaran ataupun olahraga saya mungkin akan ikut. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Saya mungkin akan berlatih olahraga dengan giat supaya bisa lebih baik. Iya, berlatih olahraga lagi ya. Iya Bu. Iya, nah bagus Azhar, prinsip dan keyakinan yang kamu nanti akan jalankan ya. Iya Bu. Teruslah ingat
akan keyakinan kelas yang kita sepakati bersama ya. Iya, Bu. Iya, silahkan kembali ke kelas. Oke, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Dan ini umpan balik dari siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainur Tasari dari kelas 11 3 SMA Negeri 1 Purworejo. Saya senang sekali setelah melakukan bimbingan dan tahapan restitusi dengan Budia, sehingga permasalahan yang saya alami dapat cepat teratasi. Permasalahan yang saya alami ketika saya dituduh teman saya menyembunyikan bukunya. Dengan itu, saya meyakini nilai-nilai untuk menghargai orang lain dan dapat mengontrol diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dasar. Saya dari kelas 11-7 dari SMA Negeri 1 Purworejo. Ya, saya senang sekali setelah melakukan bimbingan dan tahapan restitusi bersama Budia, sehingga masalah yang saya alami dapat ditemukan solusinya. Yaitu saya itu tidak suka yang namanya olahraga, dan saya bisa meyakini nilai-nilai yang pertama menghargai waktu, dan yang kedua pentingnya belajar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.